Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yohanes 8 ayat yang keempat dan kelima. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Forgive me, Lord. Kalau kita membaca keseluruhan narasi ini dari ayat yang pertama, maka kita akan mengerti narasi ini adalah pagi-pagi ketika Yesus sedang mengajar di bait suci, sedang mengajar di bait Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lalu membawa seorang perempuan yang menurut mereka tertangkap basah sedang berbuat zina. Dan seperti ayat kita tadi, mereka mengatakan kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina, dan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kami untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ini dengan batu. Bagaimana pendapatmu, Rabi?" Saudara-saudara, kelihatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka seperti meminta petunjuk pada Yesus. Mereka seperti meminta perintah dari Yesus apa yang harus dilakukan kepada perempuan yang berbuat zina ini. Ini kelihatan mereka seperti meminta petunjuk, mereka akan meminta sesuatu dari Yesus. Maksud mereka sepertinya baik, padahal mereka ini sedang menjebak Yesus. Saudara, apapun yang akan dijawab oleh Yesus, itu akan berdampak buruk pada Yesus. Seandainya Yesus mengatakan, "Ampuni dia," maka orang-orang ini akan mengatakan bahwa Yesus tidak mengikuti hukum Musa, yang berarti itu adalah hukum Allah. Berarti dia menghujat Allah, dan karena itu dia layak untuk dihukum mati. Tetapi seandainya Yesus menjawab, "Hukum dia," maka saudara, sekejap mata tentara Romawi pasti akan segera datang untuk menangkap Yesus. Jangan lupa saudara, ketika itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, berada di bawah jajahan bangsa Romawi. Berarti mereka, orang-orang Yahudi, tidak diperbolehkan oleh bangsa Romawi untuk menghukum mati seseorang. Maka ketika mereka datang dengan pertanyaan seperti ini, sebenarnya mereka hendak menjebak Yesus. Dan saudara, ketika mereka terus mendesak dia, Yesus hanya menunduk dan menulis di tanah. Tetapi ketika mereka terus mendesak, Yesus lalu bangkit dan berkata, "Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini." Mulai dari yang tertua satu persatu pergi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Saudara, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka akhirnya satu persatu berlalu dari hadapan Yesus. Di dalam dunia ini saudara, ada dua macam golongan manusia. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak berdosa hanyalah manusia Yesus Kristus, manusia ilahi Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka mengatakan, mereka satu persatu mundur. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia yang sadar dirinya berdosa. Tetapi kelompok kedua adalah seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka adalah orang-orang berdosa, tetapi tidak sadar mereka berdosa. Setelah mereka pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Perempuan ini dia tidak sadar, dia lupa bahwa sebenarnya yang berdiri di hadapannya, dia adalah yang pantas menghukum segala dosa. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, Sang Pencipta. Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata ketika Yesus mengatakan kepada perempuan ini, "Hai perempuan," di dalam bahasa asli kata yang digunakan adalah gunai. Dan saudara, gunai memang diterjemahkan sebagai perempuan, tetapi perempuan terhormat. Di dalam Alkitab bahasa Inggris kita bisa melihat kata perempuan atau gunai ini diterjemahkan sebagai lady. Berarti saudara, Yesus menganggap bahwa perempuan ini sebagai orang terhormat. Padahal saudara, mungkin perempuan ini dalam hati dia berkata, "Aku ini pendosa Tuhan, aku ini pesina, aku ini selingkuh Tuhan, dan aku tertangkap." Tetapi Tuhan bisa memanggil aku dengan kata gunai. Saudara, dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, baik itu kita lakukan kepada sesama kita, itu menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati Tuhan. Orang-orang dunia boleh menganggap kita ini kotor, mereka boleh menganggap kita ini sampah, tetapi di hadapan Yesus, aku dan engkau adalah gunai di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menganggap dosa-dosa kita itu sebagai sesuatu yang kotor atau menjijikan. Walaupun dunia menganggap kita sampah, tetapi kita
tetap berharga di hadapannya. Seperti kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Saudara, apakah ada dosa besar yang saudara lakukan? Apakah ada dosa menjijikan yang saudara lakukan? Mungkin saudara mencuri, merampok, memperkosa, berzina, selingkuh. Lalu saudara merasa saudara begitu kotor. Saudara merasa saudara seperti sampah. Datanglah pada Yesus. Minta ampun kepada Dia. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Maka walaupun dunia menganggap kita sebagai sampah, dunia menganggap kita menjijikan, kotor, tapi di hadapan Yesus, aku dan engkau yang berdosa dianggap sebagai gunai di hadapannya. Saudara, mari datang pada Yesus. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Katakan pada Dia, "Forgive me, Lord." Ampuni aku, Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang kotor. Tapi kami percaya bahwa ketika kami datang kepadamu, percaya kepadamu sebagai juru selamat, kami adalah orang-orang yang berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.